melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada pembelajaran kali ini, pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang fertilisasi dan kehamilan. Oke, anak-anakku, sebelum kita membahas tentang fertilisasi dan kehamilan, pada pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai menstruasi, di mana menstruasi terjadi apabila sel telur yang terdapat pada tuba falopi itu tidak dibuahi oleh sel sperma. Kemudian bagaimana sih apabila sel telur yang terdapat pada tuba falopi itu dibuahi oleh sel sperma? Mari kita bahas pada pembelajaran pertemuan kali ini. Jadi Dek, apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi pada perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sel sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya yang ada di dalam luar sel telur. Proses inilah yang akan disebut fertilisasi. Kira-kira gambarnya seperti berikut. Ini merupakan bagian kepala dari sel sperma, dan yang ini merupakan ekor dari sel sperma. Fertilisasi ini disebut juga sebagai peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur, sehingga membentuk yang namanya zigot. Proses fertilisasi ini terjadi pada tuba falopi. Pada pertemuan kedua kita sudah membahas bagian-bagian organ reproduksi pada wanita. Kemudian gerakan yang terjadi pada sel sperma merupakan gerakan memutar yang sebagai baling-baling. Untuk menggerakkan tubuh, flagel itu akan bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuh. Ini merupakan gerakan baling-baling yang dilakukan oleh flagel pada sel sperma atau ekor sel sperma tadi. Terus, bagaimana sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Jadi, ada beberapa mekanisme sel sperma dapat menemukan sel telur. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur itu karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu, karena adanya sensor panas yang dimiliki oleh tuba falopi, di mana suhu di dalam tuba falopi atau tempat sel telur berada itu lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Jadi, mari kita lanjutkan ke fertilisasi. Proses fertilisasinya pada tuba falopi. Oke, kira-kira seperti ini gambarnya. Pertama, terjadinya yang namanya ovulasi atau pelepasan sel telur menuju tuba falopi. Pelepasan sel telur, satu sel telur menuju tuba falopi ini pada tuba falopi terjadilah yang namanya fertilisasi pada tahap yang kedua, yang artinya peleburan antara sel sperma dan sel telur. Di sini akan mulai terbentuk yang namanya zigot, ya kan? Pada tahap ketiga, zigot akan berjalan terus akan menuju ke rahim. Tahap ketiga ini akan terjadi yang namanya pembelahan zigot. Pembelahan zigot menjadi dua, ya kan? Pada tuba falopi, 2 menjadi 4 dan seterusnya. Oke.
Selanjutnya pada tahap yang ketiga, kemudian tuba falopi zigot akan berjalan terus menuju ke rahim, ya kan, pada tuba falopi tadi. Lanjutlah pada tahap pembelahan yang keempat, ya kan? Pada tahap yang keempat terjadi pembelahan lanjut. Di sini zigot akan terus membelah sehingga membentuk yang namanya sekumpulan sel. Yang membentuk namanya sekumpulan sel seperti buah anggur. Inilah yang disebut sebagai morula, ya kan? Kemudian pada tahap yang kelima terjadi yang namanya implantasi. Arti dari implantasi itu di mana morula terus mengalami pembelahan sehingga membentuk blatosit. Kemudian blatosit itu menempel pada dinding rahim atau pada endometrium. Inilah yang disebut dengan plantasi. Oke. Selanjutnya zigot yang terbentuk itu setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan, ya kan, pembelahan menjadi yang namanya embrio. Oke, kemudian akan berjalan menuju rahim. Tadi kan zigot tadi akan membentuk yang namanya embrio, kemudian berjalanlah terus menuju ke rahim, ya kan? Kemudian tertanam mayat, itulah yang disebut dengan implantasi. Oke. Pada kondisi inilah perempuan akan mengalami yang namanya kehamilan pada proses implantasi. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat video berikut ini. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap Fimbriae, kemudian memasuki tuba falopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Sekianlah pemaparan dari pembelajaran pada pertemuan kita ini. Apabila masih ada yang belum dipahami, boleh dipertanyakan kembali melalui kelas grup kita. Dan Miss mengharapkan kepada kamu semua untuk belajar lagi di rumah, jangan mengabaikan video yang sudah Miss bagikan. Video-videonya bisa ditonton kembali. Itu tujuan video yang Miss buat, supaya kamu bisa belajar, mengulang pembelajaran selanjutnya. Miss ucapkan terima kasih.